Berdasarkan data-data dulu, berdasarkan data-data yang ada, sudah selesai, sudah terbukti bahwasannya Ba'alwi dan Habaib itu memang bukan cucunya Rasulullah. Itu yang membatalkan bukan masalah Kiimaduddin, jadi bukan Kiiman saja. Dari dulu itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para ulama, termasuk Syarif Abdul Rahid Rafiq abad ke-13, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kalau memakai Sayyid dan Syarif maka ditangkap oleh Syarif Abdul Rafiq, karena kata Syarif Abdul Rafiq, Ba'alwi itu nasabnya nasab dusta, nasab pembohong, cangkokan, tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Maka sekarang habaib kadang-kadang aneh juga, ganti namanya jadi Sayyid kan. Waduh, ini ganti Sayyid, Habib yang ngumpet semua ini jadi Sayyid Syarif KB. Kalau Sumaya udah, kalau Sayyid harus dibuktikan mana Sayyidnya, mana nasabnya. Kalau Sumaya tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, tanggung jawab sendiri di depan Allah, depan Rasulullah. Manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'unun indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri bukan pada bapaknya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaku-ngaku, sedangkan di data-data yang dibaca oleh para ulama dan kiai, yang didata, yang dibaca itu kitab nasab dan kitab sejarah, bukan 1-2 kitab, tapi sekarang sudah 280 judul kitab lebih. Itu nggak ada yang nyambung, nggak ada sejarahnya. Jadi kemungkinan itu cangkokan. Bahkan diantaranya adalah yang telah dikumpulkan oleh Kiai Imaduddin. Saya pernah ngobrol dengan beliau mengatakan ada beberapa data bahwasannya Ubaidillah bin Alwi bin Ubaidillah ini diperkirakan fiktif. Jadi fiktif karena memang Ubaidillah ini tidak pernah disebut sebagai anaknya Said Ahmad. Kalau ada orang di Lampung namanya Tarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam ya. Sampai saat ini, sampai kita masih diberikan kesehatan. Menanggapi soal videonya Gus Abbas Buntet tuh yang waktu di Lampung kemarin baru-baru. Kata beliau, katanya ulama-ulama terdahulu juga tidak mengakui bahwa Ba'alwi itu keturunan Rasul. Katanya itu nasabnya nasab cangkokan. Coba sama Pak Abbas nih, Pak Abbas, gimana Pak Abbas sama ulama-ulama kita nih, ulama-ulama Indonesia seperti pendiri NU, Kiai Haji Hasyim, terus Syekh Nawawi Banten. Itu kan bukan ulama kecil-kecil kayak kamu, Bas. Itu ulama-ulama sohor. Kok malah beliau meyakini Ba'alwi itu keturunan Rasul. Nah, terus seperti siapa? Ibnu Hajar. Terus siapa lagi? As-Samarqandi. Terus siapa lagi? Suka lupa kalau gini, banyak nih ulama. Terus kayak pengarang kitab Sulam Taufik ya. Itu apa, Bas? Itu siapa itu? Imam Ubaidillah kok dibilang fiktif, Bas? Pak Abbas. Itu tuh Pak Abbas ngomong kayak gitu tuh saya tahu. Dia tuh itu efek sakit hati sama klan Ba'alawi itu. Kayaknya ada dendam pribadi nih sama Oknum Habib. Jangan memecah belah umat lah, Bas lah. Kayaknya NKRI tapinya kok memecah belah umat, gimana sih? Udah enak-enak tentram dari zaman Mbah Hasyim Asy'ari kan tuh. Ya kalau ada pun soal Oknum Habib yang jelek-jelek, yang ibaratnya yang suka dawir,
ngomongnya kotor, ya tegur aja Bas, jangan dipatahin semuanya. Toh kalaupun beliau emang bukan keturunan nabi, apa sih buat kita nih? Kan dia sendiri nanti yang dapat ini dari Allah, ya kan. Kita yang selaku kalau salah mencintai nggak akan pengaruh apa-apa Bas. Seperti ente nih Pak Abbas, seumpamanya mencintai si Syahrini, seumpama nih, baru seumpama nih ya, atau Dewi Persik lah. Nah terus ternyata si Syahrini itu nggak demen sama Pak Abbas, ya kan. Nggak masalah kan jadinya. Apa ada hukuman? Kan nggak ada. Jadi Pak Abbas nggak perlu memecah belah umat. Harusnya Pak Abbas tuh meredam tuh Kiai Haji Madudin. Jangan sampai kayak gitu Pak Abbas. Ngadu domba itu namanya. Kalau Habib-Habib yang suka minta-minta duit, ada kita kasih, nggak ada ya biarin aja sih. Namanya sedekah. Kalau dia maksa-maksa, nah baru deh, itu mah terserah Pak Abbas. Tapi bukan harus membatalkan nasab orang juga kali. Sekarang kalau kita minta coba Pak Abbas katanya juriat Rasul nih Sayyid. Mana buktinya? Bukti sampai ke Rasul ya, buktinya ya, bukti catatan-catatannya ya, bukan ngarang-ngarang nih, bukan ngarang-ngarang, bukan terka-terkaan, bukan katanya-katanya. Mana buktinya Pak Abbas? Tes DNA Pak Abbas sendiri udah belum tes DNA? Jangan bisa batalin nasab orang, nasab sendiri aja nggak diakuin, pengen dihormatin, pengen diseganin. Tahu nggak Pak Abbas? Pak Abbas tuh bukan ulama besar, Pak Abbas bukan pemecah belah doang, sama kayak Madudin. Dari tampang-tampangnya aja nggak ada apa ya, tajayun gitu, gagah-gagahnya nggak ada itu Pak Abbas tuh. Mudah-mudahan Pak Abbas diberikan hidayah ya, agar bisa menjadi panutan umat, bukan untuk memecah belah. Sekalian tolong dikasih tahu tuh temennya Pungad yang katanya pakai anting itu nggak apa-apa boleh. Gimana dengan keterangan man sabah bi kaumin bahwa minhum. Nah coba tolong dikasih tahu tuh Pungad CS-nya Pak Abbas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.